Pernikahan kerajaan seringkali dipenuhi kemewahan, cinta, dan dongeng bahagia. Tapi tidak untuk yang satu ini. Ini bukan kisah cinta. Ini adalah kisah benci, pengkhianatan, dan muntahan di malam pertama. George IV, Pangeran Flamboyan nan boros. Caroline, putri Jerman yang keras kepala dan tidak terlalu peduli dengan tata krama. Saat keduanya dijodohkan, dunia berharap akan muncul pasangan kerajaan yang sempurna. Yang terjadi justru bencana nasional. George, Prince of Wales, sejak muda dikenal lebih mencintai pesta daripada politik. Ia suka mode, suka perempuan, dan sangat suka berutang. Masalahnya, sebagai putra mahkota, George nggak bisa menikah sembarangan. Dia bahkan sudah menikah secara rahasia dengan seorang janda Katolik, Mary Fitzherbert. Tapi pernikahan itu ilegal menurut hukum kerajaan. Jadi, demi menyelamatkan keuangan dan reputasi, George dipaksa menikah dengan wanita pilihan ayahnya, Caroline of Brunswick. Caroline berbeda. Ia dikenal ceria, belak-belakan, dan jujur saja, sering lupa mandi. Tapi ia juga cerdas dan punya selera humor yang menggigit. Ketika George pertama kali melihat Caroline, ia langsung berbisik pada temannya, "Oh Tuhan, bawakan aku segelas brandy." Begitu Caroline turun dari kapal, George langsung mabuk 3 gelas brandy hanya agar bisa berdiri di pelaminan. Dan Caroline, dia bilang suaminya, lebih gendut dari lukisannya dan bau alkohol. Caroline, di sisi lain, datang dari Jerman, berharap jadi putri Inggris yang glamor. Sementara George, setelah mencium Caroline untuk pertama kalinya, dia langsung cari minuman. Lanjut ke malam hari. Di kamar, Caroline sedang bersiap, mengenakan gaun tidur terbaiknya. Sementara itu, George sedang mabuk berat di sudut kamar. Bukan mabuk cinta, sayangnya, tapi mabuk jin. Setelah beberapa percakapan canggung dan satu kentut yang terlalu keras, George akhirnya jatuh pingsan di perapian. Ya, di perapian, bukan di ranjang, bukan di sofa. Di perapian, dengan kepala menempel di arang. Bagaimana dengan Caroline? Ia dengan tenang naik ke tempat tidur, memeluk bantal, dan berkata, "Ini yang mereka sebut malam pertama, mungkin lebih cocok disebut malam terburuk." Keesokan paginya, George terbangun dengan sakit kepala. Reputasi hancur, dan bekas jelaga di wajah. Beberapa hari kemudian, ia mengatakan kepada temannya, "Aku muak padanya, aku tidak akan pernah menyentuhnya lagi." Bagaimana malam pertama mereka? Legendaris? Apakah romantis? Tidak. Apakah tragis? Sedikit. Apakah lucu? Ya, kalau kamu bukan Caroline. Tapi lucunya, dari malam gagal itu, Caroline berhasil hamil. Ajaib, mungkin. Mukjizat kerajaan, siapa tahu. Dan satu-satunya hal produktif dari pernikahan mereka adalah lahirnya seorang anak perempuan, Princess Charlotte. Setelah itu, George pergi, secara harfiah. George membawa selir ke istana. Caroline dipinggirkan, diawasi, bahkan dikucilkan. Hubungan mereka tidak hanya retak, tapi hancur total. Tapi Caroline tidak tinggal diam. Caroline melarikan diri ke Eropa. Di sana, ia bersenang-senang, membuat koneksi, dan membuat banyak gosip, termasuk rumor perselingkuhannya dengan pelayan pribadinya, namanya Bartolomeo Pergami. Mereka makan malam bersama, berbagi kamar, dan seluruh Eropa mulai bergosip, seorang ratu yang berselingkuh dengan pelayannya. Skandal yang sempurna. George, yang juga bukan contoh suami teladan, malah murka. Ia memerintahkan penyelidikan besar-besaran terhadap istrinya, dikenal sebagai The Milan Commission. Hasilnya, tidak cukup bukti, tapi cukup bahan untuk menghancurkan reputasi Caroline. Penobatan seorang raja seharusnya menjadi hari paling mulia dalam hidupnya.
Tapi bagi Raja George IV, itu adalah hari paling memalukan sepanjang sejarah monarki Inggris. Tahun 1820, George naik tahta. Setelah bertahun-tahun hidup di luar negeri, Caroline pulang dengan misi. Dia ingin haknya, gelarnya, dan tempatnya di penobatan. George tidak mau Caroline jadi ratu. Dia bahkan ajukan proposal ke parlemen untuk copot gelar Caroline secara resmi, tapi rakyat malah membela sang ratu terbuang. George panik. Ia memohon agar Caroline tidak muncul di acara sakral itu. Tapi Caroline justru bilang, "Kalau kau bisa pakai mahkota, aku juga bisa pakai gaun ratu." Saat hari penobatannya, tanggal 19 Juli tahun 1821, Westminster Abbey dipenuhi emas, dupa, dan ego. Ia mengenakan mahkota seberat 3 kg, jubah sepanjang 27 meter, dan ekspresi seperti sedang menahan sakit perut. George bersiap menerima mahkota. Dan tiba-tiba terdengar keributan di luar. Caroline muncul, menuntut haknya sebagai ratu. Caroline datang dengan gaun megah. Dengan tekad baja, ia mencoba masuk ke Westminster Abbey. Dan ditolak secara resmi, secara publik, dan secara memalukan. Dia mencoba pintu utama, ditutup, pintu samping, dikunci, pintu rahasia, tidak ada. Ia berjalan keliling gereja, diiringi sorakan rakyat, sementara di dalam, George pura-pura tidak tahu, walau jelas ia mendengarnya. Caroline akhirnya menyerah, tapi dengan gaya, ia berdiri di depan gereja dan berkata, "Tolong katakan pada raja, aku hanya ingin tempatku." George, di dalam, mencoba menikmati acaranya, tapi rakyat membicarakan satu hal. Bukan mahkotanya, tapi istrinya yang ditendang dari pintu gereja. George berhasil mempermalukannya, tapi rakyat justru bersimpati pada Caroline. Ratu yang dibuang menjadi simbol perlawanan terhadap raja yang arogan. Tak lama setelah penobatan, Caroline jatuh sakit. Ia mengatakan pada orang terdekatnya bahwa ia tak punya keinginan hidup lagi. Beberapa berspekulasi ia diracun. Yang pasti, ia meninggal hanya beberapa minggu setelah penghinaan itu. Ia meninggal pada bulan Agustus tahun 1821. Ia dimakamkan dengan tulisan di peti matinya, "The Injured Queen of England." Ribuan orang mengiringinya ke pemakaman. Bagaimana dengan George? Ia tetap hidup, tapi tidak pernah bisa melupakan hari penobatannya. Hari di mana mahkota emasnya terasa lebih berat dari biasanya. George sendiri meninggal 10 tahun kemudian. Sendiri, dibenci, dan tanpa penerus sah, karena putri mereka meninggal muda. George IV dan Caroline tidak pernah resmi bercerai. Mereka tetap suami istri, hanya di atas kertas, tapi tidak dalam hati. Tapi dalam sejarah, mereka dikenang sebagai pasangan paling beracun di kerajaan Inggris. Sebuah kisah pernikahan yang seharusnya menyatukan kerajaan justru memperlihatkan betapa cinta yang dipaksakan bisa jadi racun paling mematikan. Ini bukan kisah cinta kerajaan, ini adalah perang dingin dalam gaun dan mahkota. Karena kadang kisah cinta kerajaan tak seindah yang dibayangkan, apalagi kalau pintu gerejanya dikunci dari dalam.